Gini, kalau kita lihat APBN 2020 itu kan ada dua mekanisme. Pertama melalui mekanisme normal yang kemudian dirubah oleh pemerintah melalui Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Sehingga mekanismenya melalui Perpres, di sana ada realokasi dan kemudian refocusing yang tadinya anggaran yang dipakai untuk pembangunan difokuskan untuk penanganan COVID dan protokol kesehatan. Kemudian ada Perpres 72 tahun 2020 yang merupakan postur APBN yang paling akhir mengenai 2020. Isinya realokasi dan refocusing. Ketika itu yang terjadi, maka orang kementerian lembaga pada situasi anggaran 2020 itu adalah masalah pendipaan. Pendipaan ini sampai sekarang kan menjadi isu yang sangat serius di dalam APBN 2020. Sehingga mereka penyusunannya itu juga memberikan constraint, memberikan kendala soal realisasi. Karena mereka tidak punya pengalaman bagaimana membelanjakan untuk jumlah yang begitu besar di bidang kesehatan. Mereka itu adalah ASN, di mana masalah tender, masalah pengadaan, dan sebagainya itu kan ada prosedurnya, ada prosesnya. Bahkan Presiden pun sudah mengingatkan kejaksaan, kepolisian, sama KPK untuk kemudian memberikan relaksasi terhadap belanja kesehatan ini. Ini pun masih belum bisa mampu karena tidak mudah membelanjakan itu. Karena standarisasi, terus kebutuhannya mana, tidak mungkin kemudian tidak berdasarkan kebutuhan mereka kemudian membelanjakan. Prosedur-prosedur yang sifatnya administratif ini sudah menyita banyak proses kegiatan pemerintahan. Jadi memang kita semua menyadari bahwa yang bisa melakukan belanja saat ini adalah government spending yang bisa mengedrive menuju normalisasi. Tetapi belanja pemerintah ini kan juga ada prosedur yang tidak mudah. Lah inilah yang mau tidak mau diingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk segera membelanjakan. Sementara jangka waktu pembelanjaan mereka kan paling akhir tanggal 31 Oktober kemarin, yaitu mengenai tender karena 3 bulan sebelumnya harus sudah selesai, pembayarannya kapan dan sebagainya. Bahkan pemerintah memberikan relaksasi untuk APBN 2020 sampai Januari Februari masih dibolehkan. Ini adalah bagian untuk meningkatkan government spending. Pemahaman inilah yang harus kemudian dikuatkan. Sebenarnya government spending juga akan bisa memberikan normalisasi pada tingkat tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah belanja rumah tangga tadi yang perlu diyakinkan. Ini adalah sebuah keadaan dan situasi masyarakat harus diyakinkan. Dan masyarakat kan harus disadarkan sepenuhnya bahwa belanja mereka tidak boleh ditahan. Baik, tadi